Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, sahabat-sahabat semua. Kembali lagi dengan channel Sobri Hadi. Semoga kita selalu keadaan sehat walafiat, tiada kurangan suatu apapun. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik, sahabat-sahabat semua. Di sini saya akan menangani satu unit kulkas dengan merek LG. Kulkas ini gejala bagian atas normal ya, bagus, beku, tidak ada kendala ya bagian atas. Tapi permasalahannya di bagian bawah, di bagian bawah sini ya, di bagian bawah, ya, di bagian bawah sini, bagian bawah tidak dingin ya. Tapi ketika kita matikan sehari ya, terus kita hidupkan lagi, bagian bawah normal ya, bagian bawah normal. Tapi kurang lebih satu malam, keesok harinya udah tidak dingin lagi ya, udah tidak dingin lagi. Oke, jadi di sini saya akan menangani satu unit kulkas dengan merek LG dengan gejala bagian bawah tidak dingin. Oke. Sebelum kita melangkah ya, lebih jauh, di sini kita langsung saja kita buka ya, kita bongkar. Kita bongkar bagian atas, bagian atas kita bongkar. Ya, ini lepas dulu seperti ini ya, dilepas. Dan di sini terdapat satu buah baut ya, satu buah baut. Lepaskan dulu ya, congkel seperti ini saja, tidak apa-apa ya. Oke, seperti itu. Di sini ada fan ya. Jadi sebelum kita ngetes lain, pastikan dulu fan-nya, motor fan-nya ini nyala dengan normal ya. Oke. Jadi ntar saya ambil kabelnya dulu. Ya, perhatikan sahabat-sahabat, akan saya nyalakan ya. Perhatikan kipasnya. Oke, kipas ternyata hidup ya. Nah, seperti ini. Nah, ini angin keluar ya, tapi masih, kenapa kalau sudah satu malam lebih bagian bawah tidak dingin lagi? Jadi permasalahannya kita cari. Oke. Jadi untuk permasalahan kulkas seperti ini, kulkas 2 pintu umumnya yang memakai seperti ini, di sini ada lubang ya, di sini ada lubang. Nah, seperti ini, di sini Pak. Di sini terdapat lubang untuk bagian ke bawah ya. Jadi ketika kita tutup bagian depan ya, ini kita tutup bagian depan, berarti udara dingin akan melalui sini ya. Nah, udara dingin, bentar, tidak biar jelas. Nah, jadi udara dingin yang setelah kita tutup bagian depan, udara dingin akan melalui sini ke bawah, ke sini, langsung ke bawah. Nah, kenapa ketika 24 jam kulkas ini setelah hidup tidak dingin lagi? Berarti di sini tergumpal ya, atau pembekuan es terlalu over ya, jadi terlalu cool banget. Jadi menimbulkan udara ini tidak ada yang keluar ke sini. Nah, jadi semua tersumbat ya, semua tersumbat. Nah, apa penyebabnya? Jadi jangan salah ya, sahabat-sahabat. Nanti mohon maaf bagi sahabat-sahabat yang awam, katanya freonnya seperti itu, tidak pada kerusakan freon ya. Jadi disebabkan di dalam situ terdapat nama, sebentar ya, kita bongkar saja biar enak kita jelasin ya. Kita bongkar saja sini. Tadi fannya bagus ya sahabat-sahabat.
Oke, sahabat-sahabat. Nah, di sini fan udah saya bongkar ya. Nah, di sini terdapat ini fuse dan ini thermostat defrost ya. Ini defrost. Dan di sini terdapat heater ya, ini heater pipa, ini kabel ini heater pipa. Jadi untuk langkah pertama ya, sebelum kita lebih jauh melangkah, jadi seperti ini. Kita coba lepas dulu satu persatu. Ini yang ini kabel dari fuse ya, ini fuse yang digulung dengan kawat ini ya, kertas ini. Dan yang warna oranye dan coklat ini defrostnya. Dan untuk heater ini sendiri ya. Nah, ini heaternya. Jadi heater ini bisa kita tes pakai apometer ya, dengan skala 100 untuk memastikan hidup atau tidaknya. Hidup, kalau dia hidup berarti nyambung ya. Nah, cara kerja heater di sini ketika batu es sudah menggumpal di dalam sini di evaporator, dan defrost ini akan bekerja, akan menghubung. Jadi sistem defrost ini ketika hidup dites pakai apometer, dia tidak hidup. Bukan tidak hidup, dia mati, tapi kerjanya seperti itu. Ketika dia dingin udah mencapai maksimal, dia akan hidup. Jadi kebalikan dari overload pada umumnya, ketika panas dia akan memutus. Tapi ketika kalau yang defrost ini fungsinya ketika dingin udah maksimal, dia akan menyambung dan akan bekerja pada untuk bagian defrost ini ya sini. Jadi heaternya akan bekerja. Oke, coba kita tes ya. Simak ya, ini ya agak panjang dikit nanti videonya, tidak apa-apa ya sahabat-sahabat. Biar ini saya memakai kali 100 ya. Nah, itu bentar, ini kadang dibuat mainan. Oke. Nah, ini kabel heaternya tadi ya, kita colokkan seperti sini saja. Tuh, hidup ya sahabat-sahabat ya, simak ya. Oke, berarti untuk heaternya, heater pipa bagus ya sahabat-sahabat. Nah, sekarang maaf, yang pertama tadi untuk fan-nya normal hidup ya, dan yang kedua untuk heaternya bagus ya. Ini berarti heater bagus, tidak bermasalah. Kita pasang dulu. Nah, sekarang tinggal 3 sahabat-sahabat, antara defrost sama trimmer bagian belakang atau thermostat. Nah, jadi di sini ini habis gantian kelihatannya teman-teman. Nih masih baru kelihatan nih. Nah, ini masih baru ya, belum lama, masih baru. Jadi kita langsung menjurus ke belakang dulu, ke belakang. Kita pasang dulu ini. Nah, udah terpasang seperti ini. Sekarang kita ke belakang. Ke belakang di situ terdapat trimmer ya. Trimmer itu untuk cara kerja seperti ini. Saya ambilkan yang baru dulu. Ya, ini sahabat-sahabat. Nah, ini trimmer barunya nih ya. Di sini ada 4 soket ya, 4 pin. Nah, 1 2 3 4. Cara kerja trimmer yaitu untuk bekerja sama saja. Diibaratkan 1 jam hidup untuk kompresor, kurang lebih setengah jam, mungkin tidak sampai mati, akan bekerja untuk menghidupkan heater juga. Seperti itu ya sahabat-sahabat. Nah, ini trimmernya. Nah, jadi kalau buat sahabat-sahabat semua untuk menangani kulkas ya yang 2 pintu LG seperti ini, kalau memang bagian ini belum diganti, saran saya ganti semua. Untuk ini ganti, sama trimmer ganti, insya Allah kulkas ini akan selesai, tidak ada permasalahan lagi. Seperti yang saya jelaskan tadi dari awal, atau ada gumpalan es di sini akan menutupi lubang ini ya, akan menutupin lubang ini yang melari ke bawah ya, untuk udara ke bawah. Nah, jadi saran saya sekali lagi, ganti saja untuk defrostnya dengan heaternya, langsung ganti. Tidak usah panjang lama-lama, nanti lama lagi ya. Jadi sekarang kita langsung ke belakang dulu, kita ganti bagian belakang dulu.
Oke sahabat-sahabat, di sini ya. Untuk letak trimmernya di sini. Ini letak trimmer di sini. Nah, ini. Jadi diusahakan ya, diusahakan ketika kita mendapat servisan LG 2 pintu seperti ini, alangkah bagusnya ini kendor ya, udah dol ini buatnya nih. Oke, langsung saja ganti ya. Nah seperti ini trimmer tadi ya, teman sekalian. Nah ini sahabat-sahabat, oke, ini trimmernya ya. Nah ini trimmernya. Oke, trimmernya ini. Jadi di sini ketika kita on kan, dia akan berputar dalam itu ya. Ini. Nah, itu dalam itu akan berputar ketika kita on kan. Jadi ini yang lama ya, yang lama. Ini yang lama, ini yang baru. Oke, langsung saja kita ganti. Seperti ini. Kita coba hidupkan ya. Kita coba hidupkan. Apakah dia bekerja di dalam? Ya. Ini sudah saya zoom. Nah, mungkin kelihatan ya, sahabat. Kalau dalam itu berputar, mungkin kelihatan ya. Coba ya. Kita hidupkan. Ya. Berputar ya sahabat-sahabat, kelihatan kan tuh. Nah itu, nah seperti itu sahabat. Itu salah satu penyebab bisa terjadinya kulkas LG bagian bawah tidak dingin ketika kita nyalakan lebih dari 24 jam. Nah di sini, jadi ketika di sini mau bekerja, karena ini udah rusak ya, trimmernya udah rusak, jadi tidak bisa mengatur untuk bagian heater ya. Nah jadi seperti itu. Ini hidup ya, kelihatan ya sahabat-sahabat, berputar kan. Nah berarti ini udah bekerja. Nah sekarang kita untuk kembali lagi cek bagian termostat, bagian depan, bagian bawah, depan bawah. Oke, sekarang kita susun dulu bagian ini, kita susun rapikan dulu. Oke sahabat-sahabat, untuk bagian belakang tadi trimmer udah saya rapikan ya. Ini sudah di bagian depan lagi. Mungkin sahabat udah paham ya bagian belakang. Ini bagian depan. Nah ini di sini tinggal kita untuk pengecekan termostat bagian depan. Untuk termostat ini beda ya sama untuk satu pintu. Satu pintu dia memakai on off ya. Dia memakai on off. Tapi kalau ini tidak, cuma pakai untuk pengaturan suhu saja. Jadi di sini bisa juga salah satu penyebab dari pengaruhnya bagian bawah tidak dingin ketika udah hidup ya, udah maksimal. Jadi untuk gumparan es tadi sangat berpengaruh juga di sini. Karena apa? Di sini terdapat satu pipa ya, satu pipa yang dari termostat. Ketika suhu dingin udah mencapai maksimal, dia akan memutus jalur bagian termostat ya. Jadi kulkas berhenti bekerja ya. Jadi ketika berhenti bekerja, batu es tersebut yang bagian atas akan mencair. Jadi tidak sempat untuk gumparan atau menggumpal pada bagian pipa untuk jalur ke bawah, jalur bawah seperti ini. Jadi
bisa dibuka. Untuk baut sendiri ya terdapat di bagian sini, dalam sini. Jadi ketika kita ingin membuka untuk mengecek bagian termostat, ini teman-teman harus buka, tutup ini dulu. Ya, dengan di sini ada kaitan ini ya, ada sepian ceplokan ya ini. Oke sahabat-sahabat, nah di sini udah saya bongkar ya. Seperti tadi ya saya jelaskan, di sini terdapat termostat ya. Nah ini untuk pengaturan suhu ya, pengaturan ruangan pendingin. Jadi seperti saya jelaskan tadi, di sini udara yang dari atas ya akan masuk ke sini, dan keluar bagian celah-celah seperti ini. Nah, seperti ini bagian bawah. Nah, makanya saya bilang tadi, kalau dinginnya udah maksimal yang didapatkan pada termostat ini, dia akan memutus jalur AC-nya. Nah ini untuk kabel jalur AC-nya ini. Nah ini bagian AC-nya terputus dan kompresor akan berhenti bekerja ya. Nah, jadi salah satu kompresor berhentinya bekerja akan mengurangi kerjanya kompresor, dan batu es yang pada bagian atas ya, bagian evaporator atas akan mencair. Jadi tidak sempat untuk pembekuan pada pipa bagian atau jalur bagian bawah ya. Nah, seperti itu. Jadi itu salah satu juga untuk penyebab terjadinya kulkas 2 pintu bagian bawah tidak dingin ya. Di sini. Ini. Seperti itu, ini termostatnya. Kerusakan termostat ini ya tidak beda jauh seperti pada umumnya ketika kita tes tidak berhubungan ya, maksudku tidak bekerja ya pada avometer mati. Nah, tapi rusaknya termostat ini bisa juga disebabkan seperti tadi ya, penyebabnya bagian bawah tidak dingin, bisa juga. Tapi kelihatan kali ini tidak diganti, tidak apa-apa, saya ingin menjelaskan saja. Tapi alangkah baiknya kita diganti. Tapi untuk saat ini saya tidak ganti dulu. Nah, ini kalau kita mau membuka ini, kita harus membuka bagian ini ya, yang di plaster ini dibongkar saja, tidak apa-apa. Nah, di situ nanti di sini terdapat pipa yang dari termostat ya, pipa termostat. Nah, di sini biasanya kelihatan nih. Nah ini sahabat, nah ini tabungnya kelihatan ya. Nah ini tabungnya. Nah di sini kalau dingin udah sampai maksimal lah ini ya, dia akan memutus jalur ini. Jadi kurang lebih seperti itu ya sahabat. Nah, ini saya kembalikan lagi. Oke sahabat-sahabat, di sini udah saya rapikan lagi ya. Jadi dicoba ketika kita sudah penggantian trimmer, bagian penggantian defrost, penggantian untuk termostat, coba dikecilkan dulu ya. Dikecilkan ini pol ya, kecil-kecil pol. Nah, jadi dikecilkan pol ya, tuh. Dikecilkan sangat kecil ya. Nah sekarang kita langsung bagian atas lagi, kembali ke atas lagi untuk penutup. Kita nutup bagian atas. Oke. Di bawah sudah selesai ya, jadi kita tutup dulu. Nah, di bagian atas. Nah, bagian atas yang sudah saya jelaskan tadi ya. Di sini tidak lagi
terdapat heater pipa ini ya, ini heater pipanya. Ini kabelnya satu dan yang ini satunya. Ketika kita tes tadi pakai avometer akan hidup ya, bekerja ya, untuk mengetahui berhubungan atau tidak ya. Berarti kalau kita tes tidak hidup berarti dia rusak, putus. Tapi kalau dia tes hidup berarti bagus. Beda dengan, sekali lagi beda dengan defrost ya. Kita tes tidak hidup tapi bagus. Tapi kalau kita tes hidup dia bukan mati karena udah konslet. Bekerjanya defrost ketika dinginnya udah mendapatkan maksimal, dia akan menyatukan ya, satunya ini akan berhubungan. Seperti itu. Oke, kita tutup dulu. Ini udah kita kita ganti juga boleh. Udah saya siapkan juga. Ini ya sahabat-sahabat, ini udah saya siapkan nih. Ini sama nih ya, ukurannya sama. Ini bagus sahabat-sahabat. Di sini bisa saya tes lagi ya, kita tes dulu untuk fuse-nya biar sahabat-sahabat tahu ya. Bentar, saya tinggikan dulu kakinya. Oke, disimak ya. Kelihatan sahabat? Kelihatan nggak avometer saya? Kelihatan ya? Kurang turun dikit ya. Itu dilihat avometer saya hidup ya. Oke. Nah, di sini saya akan mengecek fuse-nya dulu. Ini fuse-nya ya. Ada punya fuse di warna kabel warna biru dan warna merah. Biru dan merah terletak di bagian seperti ini saja, tidak apa-apa. Oke, kita tes fuse-nya dulu. Oke, fuse hidup ya sahabat-sahabat nih. Hidup kan? Tuh fuse-nya hidup. Saya cabut, mati kan? Saya tancapkan lagi. Disimak, kelihatan ya? Oh, tidak kelihatan ya? Oke, tuh hidup ya. Dan untuk defrostnya sendiri, seperti saya bilang tadi, kita tes tidak akan hidup ya. Nah, tidak hidup sahabat-sahabat. Tidak hidup kan? Seperti itu. Sini lagi. Tuh, tidak hidup. Jadi saya simpulkan, insya Allah ini masih bagus ya untuk defrostnya. Jadi kemungkinan kerusakan hanya kepada bagian trimmer ya. Jadi untuk kompresor bekerja terus, tidak mau berhentinya karena pada bagian kompresor berhenti bekerja ketika panasnya sudah berlebihan, akan overload, akan bekerja ya. Tapi tidak pada bekerjanya pada ini trimmer. Oke. Kita tutup, pasang dulu ya, soketnya kita pasang dulu. Kita pasang, tinggal pas kakinya saya dipasin, tinggal tekan saja seperti ini. Nah, sahabat-sahabat, oke, sudah. Sekarang kita langsung pengetesan atau uji coba. Kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bentar. Sahabat simak ya, atau kipasnya.
Ya, kita nyalakan. Oke. Hidup ya sahabat-sahabat. Nah, ini udara udah keluar ya, tapi belum dingin karena kompresor baru bekerja. Nah, tapi kalau kompresor udah bekerja lama, evaporator udah dingin dan maksimal, dia akan mengeluarkan hawa dingin. Nah, oke, karena di depan tertutup, dia akan mengalir ke sini ya, ke bolongan sini seperti tadi saya jelaskan, akan berputar seperti ini udara ya, seperti ini akan masuk ke bawah dan mendingin di bawah. Nah, di bawah situ terdapat termostat tadi ya sahabat-sahabat, termostat tadi pengaturan suhu. Apabila kita kecilin seperti tadi kecil, dia dingin udah dapat maksimal, dia akan memutus lagi dan akan berhenti bekerjanya kompresor. Nah, ketika kompresor berhenti bekerja, gumparan atau bunga es pada evaporator akan mencair. Jadi intinya tidak sempat untuk menutup atau menggumpal pada bagian akan mengganggu atau mengganggu bagian bawah ya, ketika udara akan bekerja ke sini. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya sahabat-sahabat, kulkas, cara menangani kulkas LG 2 pintu dengan gejala bagian bawah tidak dingin sama sekali ya, tidak dingin sama sekali ketika hidup 24 jam. Jadi untuk saat ini saya simpulkan kerusakan hanya pada bagian trimmer ini saja, kerusakan bagian trimmer sini. Karena dari awal saya datang kulkas ini saya tes, saya dengarkan ya, saya hidupkan, saya dengar ini tidak bekerja ya, tidak bunyi tak 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 tak, tidak beda jauh suara trimmer pada mesin cuci bekerja tak tak tak. Tadi sampai saya coba, sahabat-sahabat lihat sendiri ya, kalau bagian dalam bekerja berputar ya, bekerja seperti itu. Oke, sahabat-sahabat semua, sekali lagi mohon dukungannya. Apabila video ini bermanfaat, saya doakan yang subscribe saya doakan rezekinya berlimpah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.